Saya sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Mas Sandi. Halo Mas Sandi. Ya, halo Mas. Oke, suaranya agak kurang kenceng kayaknya. Iya, siap, Oke. siap. Udah. Cukup. Mas Sandi di Pondok Raden Patah ya Mas? Iya benar, di Pondok Raden Patah. Tinggalnya ya. Boleh dimulai Tinggalnya ceritanya Mas Sandi. Oh siap. Jadi waktu dulu tahun 2013 Mas, udah lama sih ceritanya. Saya kerja di salah satu pabrik di sebuah kawasan industri di Semarang. Ya, waktu itu saya long shift Mas. Jadi kalau long shift itu jam 7 malam, pulangnya jam 7 pagi gitu kan. Nah, kata teman-teman saya tuh pada iseng sebenarnya Mas, kalau malam itu di pabrik yang saya kerja itu ada sosok penampakan kayak kuntilanak kayak gitu, tapi kan saya nggak percaya karena waktu itu kan saya orang baru Mas, kayak gitu. Terus ada satu tempat yang dimana itu sering ada gangguannya di sana. Jadi saya kan bagian karyawan packing gitu kan, bagian packing buku pokoknya, packing buku, terus disuruh ambil label gitu kan di tempat tersebut. Lah, mandor saya tuh nantangin saya Mas, siapa yang berani ambil label di sana? Karyawan yang lama-lama tuh nggak pada berani. Makanya kan saya nggak tahu apa nih, saya ke sana. Terus diisengin sama sopir forklift saya, hati-hati Mas kalau di sana. Soalnya kemarin ada yang udah diliatin kuntilanak atau hantu-hantu gitulah. Terus aku kira kan bercanda, terus aku ke sana. Yang pertama itu merinding aja nggak ada apa-apa Mas. Tapi aku takut juga. Waktu yang kedua di hari berikutnya aku ngambil ke situ, itu kan malam, kantor-kantor kan udah pada tutup tuh, karyawannya udah pada tutup. Aku ambil ke sana, kuncinya itu ternyata laci, gudang yang labelnya itu dikunci. Dan aku nyari-nyari tuh di laci-laci meja kerja yang kantor situ. Aku nyari nggak ada, itu sepi Mas, nggak ada siapa-siapa. Ruangannya waktu itu ruangannya kaca semua. Lah waktu itu ada yang kayak ngetuk-ngetuk kaca gitu loh. Kaca kalau diketuk itu kan tik 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 tik. Aku lihat kanan kiri sekelilingku nggak ada apa-apa. Aku tak cariin lagi. Habis gitu yang kedua masih ada ketuk-ketuk gitu. Aku akhirnya lari ngajak SPV saya, mandor saya buat nemuin ke sana. Itu yang pertama, aku yang digangguin yang itu sih, cuman ketik-ketuk aja. Terus yang kedua waktu aku ngelabelin di palet kan, itu aku lihat sosok tinggi ya, yang kayak ceritanya Masnya yang sebelumnya tadi itu menurutku kayak pocong nih Mas. Soalnya tingginya itu dua kali saya, 2 kali manusia normal. Terus kain kafannya itu lusuh, jadi nggak putih bersih, lusuh. Itu loncat dari palet satu sama palet lainnya, itu jaraknya sekitar 3-4 meter. Jadi loncatannya tuh benar-benar tinggi. Aku di situ aku juga takut lagi. Aku terus lari gitu kan. Habis gitu yang ketiga aku lihat sosok putih lagi jalan. Aku nggak tahu itu apa. Rambutnya juga panjang. Aku nggak bisa bilang itu kuntilanak. Aku lihat di luar tempat anak-anak ngasuh itu kan ada suatu ruangan yang dimana kalau keluar itu nanti sisa pabrik kayak buat tempat anak-anak istirahat gitu loh Mas. Itu ruangan kosong lorong gitulah. Aku lihat di situ, terus aku cerita sama mandorku, ternyata memang itu penghuninya pabrik situ, kuntilanak situ. Itu kan ada toren air. Ternyata tuh kenapa dia bisa melihatkan sosoknya, itu ada toren air yang dimana itu ditaruh di bawah. Torennya yang di atas yang warna orange itu ditaruh di bawah. Terus penghuninya nggak terima atau gimana, terus dia memperlihatkan sosoknya itu ke teman-teman yang lain juga sih, nggak saya aja sih. Terus akhirnya hari berikutnya torennya itu ditaruh di atas lagi, dibalikin lagi sama mandor saya. Itu sih Mas ceritanya. Oke Mas Sandi, itu tadi kejadian tahun 2013 ya? Iya, udah lama. Itu waktu habis ada gangguan kayak gitu, Mas tapi masih kerja di situ kan? Masih. Hari berikutnya masih long shift seperti biasa.
Lah, yang berikutnya itu malah kayak bau anyir aja sih Mas. Jadi saya duduk, saya nempelin label kecil-kecil di kardus yang mau diisi buku itu kan. Terus aku duduk, teman saya nggak tahu dia bisa lihat atau enggak, tapi dia bilang sebelahmu kuntilanak gitu gituin. Loh kok bisa kuntilanak? Coba kamu tengok kanan sama tengok kiri, suruh nyium ada perbedaan enggak? Terus aku nengok kanan saya, terus aku hirup udaranya anyir rasanya, baunya. Terus aku nengok kiri, udaranya tuh normal, nggak bau apa-apa, nggak bau anyir gitu kan. Terus bedanya apa? Ya ini anyir Mas, yang kiri malah nggak apa-apa normal. Langsung itu karyawan yang cewek itu kan ada 2 ibu-ibu sih, karyawan ceweknya 2, yang 6 cowok. Satu pabrik cuma isinya 8 orang aja. Terus pada lari itu juga sih gangguannya. Nggak sampai ke rumah gitu, kayaknya enggak. Tapi sebenarnya gini, walaupun memang yang diceritain tuh simple ya, bau, suara, tapi emang itu sih Mas, emang itu sering gangguan yang muncul ya. Ini kita diskusi aja tuh ya, karena ada Mas Febri juga. Saya ketika pas penelusuran juga sebenarnya itu yang sering muncul gangguan-gangguan gitu. Kayak Mas Febri pernah bilang bahwa ya emang gitu, kita sensori kita digunakan untuk bisa merasakan, mendengarkan, misalnya ada suara apa yang aneh, kayak kaca diketuk, kayak tadi kayaknya Mas juga bilang kaca diketuk gitu ya. Ya kaca diketuk-ketuk pakai kunci. Kalau kaca jendela gimana sih, tik itu kan ruangan kaca semua Mas. Itu aku merindingnya itu loh, nggak ada orang. Itu emang sering juga sih yang terjadi ya, ada suara. Iya, kayak gitu. Kalau teman saya yang sering kuntilanak juga sih Mas. Di roll-rollan kertas itu kan masih dalam bentuk roll-rollan itu kan. Sama bau, betul, bau. Bau, bener bau kayak darah apa ya, darah mens kali ya. Oke. Gitu deh. Saya bisa ngebayangin. Ini kan gak ada Mas Febri ya, again kita diskusi aja kayak cerita ngobrol santai. Kapan hari itu pernah, jadi waktu Idul Kurban tahun kapan itu udah lama banget tuh ada nyembelih sapi gitu kan. Nah darah itu kan dimasukin ke kayak apa tuh? Kayak tanah itu kan? Dipendam. Kayak dipendam. Tapi mungkin karena kurang begitu dalam, habis itu ditutup, habis itu ada hujan. Nah baunya kayak gitu Mas. Saya ingat banget. Itu baunya kayak gitu. Sosok apa Mas biasanya kalau yang bau anyir? Kalau kata saya, kata teman saya ya emang Mbak Kunti itu. Kalau saya sih kurang begitu paham ya, tapi saya ingat banget memang baunya seperti itu gitu. Jadi kapan hari waktu syuting di tikungan Pocong itu muncul bau yang seperti itu. Jadi kayak baunya tuh saya ingat banget kayak itu, kayak bau darah. Bener. Yang dipendam terus habis itu besoknya menusuk. Besoknya kan hujan gitu ya, jadi kayak darah ini aduh ya kayak apa ya, mungkin kayak sampah di daerah penjagalan hewan atau apa gitu-gitulah. Baunya nggak jelas kan, sebenarnya baunya tuh nggak jelas, ini bau apa gitu nggak jelas kan Mas. Iya, ini maksudnya baunya itu kayak menusuk ke hidung badan itu kan. Iya, tapi kita buat kertas sama kita buat ngejelasin ini bau model apa itu susah. Ini karena baunya kayak kita nggak pernah ngecium bau kayak gitu. Ya kan? Bener Mas. Nggak pernah ngecium bau kayak gitu setelah lari semua Mas ya. Itu lari keluar ke pabrik Mas. Habis itu kan kita kan kerja itu, nggak mungkin kita nggak masuk pabrik lagi kan. Kita kerja, terus aku duduk lagi, mau nggak mau aku harus ngelabelin lagi. Itu kan padahal aku ngelabelin, temen-temen packing, sama ada yang motongin itu saat kumpul kerjanya kan meskipun pabriknya gede, itu baunya udah nggak ada. Waktu yang habis tarik keluar pabrik masuk lagi udah nggak ada. Anehnya di situ, yang kanan bau anyir, yang kiri biasa aja, nggak bau apa-apa gitu. Betul. Aduh jadi merinding tuh kalau ngomongin tentang bau-bauan. Karena maksudnya itu yang paling mudah untuk kita rasakan dari semua sensori panca indera kita tuh kan, yang paling bisa mudah adalah penciuman sebenarnya. Kalau misal indera penglihatan kan mereka tuh kasat mata sebenarnya Mas ya. Jadi kalau misal pas dilalah bisa lihat itu ya apesnya kita. Mas Febri sering bilang kayak gitu. Tapi kalau kayak bau kemudian kayak
merinding dan Itu. sebagainya, itu udah hal yang paling deket banget sih. Tapi saya setuju banget tuh bau yang kayak gitu tuh pernah banget waktu syuting di daerah Temanggung kalau nggak salah, ada tikungan pocong gitu. Baunya hilang timbul ya kan. Anehnya beneran hilang timbul ya Mas. Kayak tadi Mas Sandi juga bilang sebelah kiri bau, sebelah kanan kan nggak bau. Padahal biasanya kalau misal kita bau sesuatu kan harusnya kan muter ya, maksudnya muter baik di kanan rata bau kiri baunya itu satu rata ruangan itu. kok. Itu bisa kayak gitu, kayak sebelah kanan ini itu juga sama. Anehnya itu. Oke. Sama sebenarnya kalau ada Mas Febri juga mau tanya nih Mas. Soalnya kan selepas saya kerja di situ, udah resign kan, aku kerja di situ kan cuma 2 tahun gitu kan, terus aku keluar resign udah kerja tempat lain lagi. Terus kata teman-teman, aku ada yang ngikutin gitu, kayak Mbak Undil anak atau apa. Aku takutnya kalau yang dari pabrik yang dulu. Aku tanya temanku yang bisa lihat kayak gitu. Makanya kalau di Mas Febri sebenarnya aku juga mau tanya apakah ada gitu Mas. Maksudnya. Gitu aja sih tanya. Ya maybe next time mungkin ya kalau pas Mas Febri ada cerita mistis lain barangkali boleh diceritain sambil disinggung kejadian itu ya Mas ya.